Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur sama-sama kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita sehingga sehabis pulang sekolah kita masih bersemangat untuk duduk di ruangan ini melakukan pengimbasan terhadap modul 1.4 penerapan budaya positif. Selanjutnya salawat dan salam kita ucapkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebelum saya menyampaikan atau mengimbaskan materi dari modul 1.4 ini, terlebih dahulu kita berikan kesempatan kepada Bapak Kepala Sekolah untuk menyampaikan kesan atau pesannya untuk kelancaran kegiatan ini. Kepada Bapak Kepala Sekolah disilakan. Terima kasih Bu Ice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Senantiasa kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita masih diberikan kekuatan, nikmat, sehat lahir dan batin dalam rangka melaksanakan kegiatan dan rutinitas aktivitas kita sehari-hari. Berselawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Yang saya hormati Ibu Lisa Sismona, calon guru penggerak angkatan 6 SMP Negeri 7 Situjung. Yang saya muliakan bapak-bapak, ibu-ibu ya, bapak-bapaknya nggak ada, ibu-ibu majelis guru SMP Negeri 7 Situjung yang berkesempatan hadir pada kegiatan pengimbasan modul 1.4 tentang penerapan budaya positif dalam rangka kegiatan guru penggerak angkatan 6. Pertama, rasa bangga dan apresiasi kepada Ibu Lisa Desmona yang sudah melaksanakan kegiatan pengimbasan terhadap materi-materi yang telah diikuti, materi-materi yang sudah didapatkan di dalam kegiatan pembekalan atau diklat guru penggerak angkatan 6 ini. Khususnya pada hari ini hal yang berkaitan dengan modul 1.4 tentang penerapan budaya positif. Kita berharap kegiatan pengimbasan ini memberikan manfaat bagi kita semua dan insya Allah benar-benar bisa menjadi suatu terapan di sekolah kita. Maka dari itu, marilah Bapak Ibu sekalian kita ikuti, kita simak kegiatan pada hari ini, yaitu penyampaian materi tentang penerapan budaya positif oleh Ibu Lisa Sismona. Terima kasih atas atensi semuanya. Semoga hari ini kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah. Semoga kegiatan kita hari ini lancar. Nah, sebelum kita mulai, Bapak Ibu, mari kita ice breaking terlebih dahulu. Menghilangkan penat. Kita tadi sudah mengajar dari pagi sampai siang. Silakan berdiri semuanya. Digeser oleh kursinya, digeser. Boleh.
kembali ke tempat duduk, ambil nafas. Lumayan ya, berkeringat. Ya, kali ini pembahasan modul 1.4 tentang penerapan budaya positif. Nah, kira-kira ibu-ibu semua, budaya positif itu apa? Kira-kira budaya positif itu apa? Ada yang tahu? Boleh? Silakan tulis. Kebiasaan melakukan yang baik-baik, yang terpuji. Iya, kebiasaan melakukan hal-hal yang baik, yang terpuji. Bu Belia mungkin bisa ditambahkan. Kebiasaan yang baik yang selalu dilakukan. Kebiasaan yang baik yang selalu dilakukan. Ada kata selalu gitu ya. Kalau dia sudah selalu, maka dia akan menjadi budaya. Kebiasaan seperti yang dikatakan oleh Bu Miss tadi. Budaya itu adalah suatu kebiasaan. Nah, kebiasaan apa yang ingin kita ciptakan di sekolah kita? Kebiasaan positif. Dengan kata lain, budaya positif. Untuk mewujudkan budaya positif itu biasanya atau bisa terwujud dari disiplin positif. Nah, ternyata disiplin itu tidak semua disiplin positif. Ya, yang kita pelajari selama ini bahwa disiplin itu adalah positif. Dan setelah mempelajari modul 1.4, ternyata ada disiplin yang positif yang akan menciptakan budaya positif. Nah, biasanya kita tahu bahwa disiplin itu adalah sebuah peraturan tata tertib yang harus dilaksanakan. Ternyata ada pendapat lain dari dosen bahwa disiplin ini berasal dari bahasa Latin, disiplina, yang artinya belajar. Belajar tentang apa? Belajar tentang hal-hal baik yang akan menjadi suatu kebudayaan. Nah, disiplin positif juga merupakan sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar mencapai tujuan mulia tertentu. Tujuan mulia tertentu ini kalau kita lihat di tujuan dari pendidikan Indonesia, menciptakan manusia Indonesia seutuhnya. Seutuhnya berarti jiwa dan raga. Ya, berarti ada perilaku baik yang diwujudkan. Seperti itu. Lanjut. Bagaimana seseorang itu bisa menerapkan sebuah disiplin? Yang biasanya kita lakukan adalah dengan memotivasi. Ya, kita motivasi murid kita supaya dia datang tepat waktu. Kita motivasi murid kita supaya belajarnya rajin. Gitu. Nah, motivasi kalau kita lihat dari definisinya, motivasi itu adalah dorongan yang berasal dari luar individu kemudian dalam individu. Nah, itu yang dinamakan dengan motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Kira-kira ibu-ibu semua, motivasi apa yang selama ini sudah kita berikan kepada anak? Apakah kita sudah menerapkan motivasi intrinsik? Atau kita selalu menerapkan atau memberikan motivasi ekstrinsik? Ya, siapa yang bisa berpendapat? Bu Fauzia. Biasanya motivasi apa? Ekstrinsik. Contohnya apa biasanya kita? Misalkan ada siswa yang kurang semangat dalam belajar, kita sebagai guru harus memotivasi peserta didik agar lebih rajin lagi, lebih pintar lagi dengan sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Oh gitu. Ya, terima kasih, jawabannya bagus sekali. Motivasi ekstrinsik yang biasa kita berikan. Apalagi bentuknya yang lain motivasi ekstrinsik? Misalkan memberikan hadiah. Ya, nah, kita ada siapa yang duluan mengerjakan kelompok tugasnya, nanti Ibu kasih angpau 20.000. Ada. Siapa yang hafalannya sampai 1 juz, nanti dikasih angpau 50.000. Hal itu biasa kita lakukan? Iya. Boleh dilakukan? Boleh. Tetapi ternyata setelah kita mempelajari modul ini, hal ini tidak efektif untuk menciptakan disiplin positif pada diri anak. Nah, kita lanjut lagi.
Contoh motivasi, yuk kita baca kasusnya. Sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apa yang mendasari tindakan Anda? A. Apakah karena tidak ingin ditegur oleh kepala sekolah untuk menghindari ketidaknyamanan? B. Ingin mendapatkan pujian dan penghargaan sebagai guru teladan? C. Ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri sendiri sebagai teladan bagi murid-murid dengan nilai kebajikan menghargai diri sendiri. Yang biasanya kita lakukan yang mana, ibu-ibu? Yang C ada? Ada. Kalau yang A ada? Ada. Ada ya? Termasuk saya sendiri juga ada. Supaya tidak ditegur, supaya nanti tidak merasa bersalah, harusnya tepat waktu. Tapi karena yang C juga ada. Nah, kalau kita lihat yang A ini kira-kira motivasinya intrinsik atau ekstrinsik? Ekstrinsik. Karena dorongannya dari luar diri. Ya, takut dimarahi atau tidak nyaman. Kalau yang B ini motivasinya intrinsik atau ekstrinsik? Ekstrinsik lagi, supaya kita dapat penghargaan. Ya. Kalau yang C? Ekstrinsik. Nah, ini pada kita guru. Nah, PR-nya kita adalah bagaimana kita menumbuhkan motivasi intrinsik itu pada murid kita. Pada diri kita sendiri saja masih ada ekstrinsiknya, tidak selalu intrinsik. Nah, apalagi di seusia SMP. Nah, di sini kita harus menerapkannya. Yuk, sekarang supaya kita mengetahui motivasi intrinsik itu penting, kita coba dengan permainan. Ibu-ibu semua buka telapak tangannya yang kanan, berpasangan. Ya, satu, Ibu Melia buka telapak tangannya, Ibu Arbinawati nggak usah. Nah, Ibu Rika buka telapak tangannya, Bu Arbinawati nggak usah. Bu Eri buka telapak tangannya, Bu Puput, kemudian ya, Bu Minda, Bu Mis yang buka telapak tangan, Bu Minda nggak usah. Yang buka telapak tangan, sekarang saya titipkan di dalam tangan ibu-ibu suatu hal yang berharga. Boleh emas, boleh apa saja yang ada dalam pikiran ibu-ibu. Nah, yang tidak atau bentuknya rahasia atau pesan, saya titipkan di dalam telapak tangan itu. Kemudian hal itu tentunya karena penting menurut ibu-ibu, tidak akan ibu berikan kepada orang lain. Yuk, silakan ditutup. Jangan kasih ke orang lain ya. Ini penting ini ya. Penting ini ya. Bayangkan hal yang pentingnya apa. Nah, tugas teman yang di sebelah, tolong dibujuk temannya, dirayu atau dipaksa terserah, supaya beliau mau memberikan hal penting yang saya titipkan tadi kepada ibu-ibu. Yuk mulai, 1, 2, 3, silahkan. Ayo, boleh, silakan. Ayo. Boleh. Tidak boleh, tidak ada barangnya. Ayo, silakan ibu, bujuk. Silakan ibu bujuk Ibu Belia supaya atau dipaksa juga boleh supaya dia membuka tangannya. Ibu-ibu apa yang ibu yang maksa Ayo, ayo, boleh? Silakan. Kira-kira apa sih yang dipegang Ibu Belia? Sangat penting, Bu. Kepo, Ibu. Ya, terus. Ingin tahu. Nggak boleh tahu. Rahasia. Bu. Rahasia. Rahasia. Tidak akan diberikan kepada siapapun. Menyerah. Oke. Menyerah. Satu orang menyerah. Ya, orang berikutnya apakah bisa berhasil membuka kepalan tangan oleh temannya? Silakan. Pinjam Laila ya. Silakan. Cak mana? Saya kata tua. Apa sih kata tua? Ini tangannya kata tua di Solo kata tua. Ya, boleh. Kata tua. Kata tua siapa tuh kata tua? Iya.
panggilan sayang Kak Tua. Iya. Kak Tua isinya apa? Kita ke Solo yuk. Tapi buka dulu ini isinya apa Kak Tua? Oh Kak Tua, isinya Kak Tua lagi lah Kak Tua. Apa sarannya Kak Tua? Pergi ke Solo kita Kak Tua. Pergi shopping beli hadiah sholat lomba sholat jenazah. Apa isinya Kak Tua? Kasih tahu lah Kak Tua. Kasih tahu. Ya boleh. Apa? Boleh. Kita bagi dua. Masa iya segini juga? Kok ada yang ditutupin sih sekarang Kak Tua? Di antara kita? Iya. Tidak boleh ini. Ya kalau ini meraihnya. Gimana? Mau dibuka? Tidak mau dibuka? Tidak mau. Oke, dua orang tetap tidak mau membuka hal yang disimpan di dalam kepala tangannya. Coba kita lanjut ke orang ketiga. Apakah berhasil membuka? Apakah hati ibu ini lebih lembut? Tidak bisa terbuka. Dan silakan. Siapa yang lebih hidup kebahagiaan merayu Bumis lah gitu. Elinya cantik dan baik hati. Boleh ibu, lihat tangan ibu ya cantik ya bu. Dari tangan ibu kan cantik bu. Iya, aku aku tahu. tahu. Tapi bu Ari ini maaf. Enggak lah bu. Sebenarnya cantik nih bu Ari. Iya. Cantik juga tapi nggak boleh dilihat. Boleh ya bu. Ada ya. Maaf. Saya ikhlas sih. Diam dulu. Oke. Bu, mau ibu ya bu. Maaf ya. Ibu mau nih bu. Maaf Ananda. Ini rahasia ini Ananda. Ini nama ibu kasih dong. Iya, maaf ya. Tidak mau. Oke, orang ketiga juga tidak berhasil membuka kepalan tangan yang ada pada temannya. Yuk kita lanjut ke orang terakhir. Apakah ini berhasil? Pindah. Ya, Pindah silakan. di situ. Bisa tidak membujuk? Beda lagi sholat duha bisa. Beda lagi puasa bisa. Boleh. Asalkan dia mau buka atau terserah dia mau buka atau tidak. Apa tuh Bu? Saksi. Boleh buka dulu. Sorry ya. Kenapa nggak boleh Bu? Belum waktunya. Oh yang Bu. Ada waktunya nih. Apa maksudnya Bu? Rahasia. Tunggu tanggal mainnya. Terus tanggal mainnya berarti bisa berbagi itu Bu kalau sudah ada tanggal mainnya Bu. Bisa berbagi tapi tunggu tanggal mainnya. Tidak sekarang. Tidak sekarang. Ya, oke. Dan ternyata peserta terakhir pun zong. Ya, tidak bisa atau tidak berhasil membuka kepalan tangan temannya. Apa inti dari permainan ini? Bahwa siapa kira-kira yang menjadi penentu tangannya dibuka atau tidak? Yang Orang yang mengepal, betul sekali Bu Elin, Ibu Rika. Orang yang mengepal adalah yang menjadi penentu apakah dia akan membuka kepala tangannya atau tidak. Walaupun bagaimana orang lain di luar sana untuk membujuk, merayu, bahkan tadi yang merengek-rengek juga, kalau dia tidak mau membuka kepala tangannya, maka kepala tangan itu tidak terbuka. Artinya apa ibu-ibu? Yang menjadi kontrol diri adalah diri kita sendiri. Apa kaitannya dengan murid kita? kalau dia tidak bisa pengen berubah, ada motivasi dari dirinya, dia tidak akan pernah. Betul sekali. Yang merubah perilaku murid adalah kontrol dirinya sendiri. Bagaimana murid itu bisa memiliki kontrol dirinya sendiri? Melalui motivasi intrinsik. Bagaimanapun guru memberikan hadiah, bagaimanapun guru memberikan pujian, maka itu akan sifatnya sementara, ya, tidak permanen. Ketika tidak dikasih hadiah lagi, bisa jadi motivasi itu hilang, ya, turun dia. Tetapi kalau motivasi itu berasal dari dirinya sendiri, maka dia yang akan mengontrol perbuatannya. Dia akan mengontrol ini baik saya
baik saya lakukan. Walaupun tadi lingkungannya mengajak dengan rayuan-rayuan, kalau dia tahu bahwa perilaku itu tidak baik, maka dia tidak akan mengikutinya. Gitu. Ya. 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 Sepakat. Nah, untuk memunculkan motivasi intrinsik pada diri murid kita, maka kita harus kembali mengingatkan nilai-nilai kebajikan yang harus ada dari dalam diri murid kita. Nah, untuk nilai-nilai kebajikan ini banyak organisasi, banyak pendapat. Hari ini saya akan mengangkat 3 saja. Yang pertama adalah profil pelajar Pancasila. Sebagaimana kita ketahui, karena kita sudah kurikulum Merdeka Belajar tahap mandiri belajar, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian kebinekaan global, mandiri, gotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Ada lagi 9 pilar karakter oleh IHF, yaitu cinta Tuhan, kemandirian, tanggung jawab, amanah, diplomatis, sampai pada toleransi. The 7 essential virtues atau 7 sifatnya atau nilai esensial, yaitu suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebajikan, toleransi, dan keadilan. Nanti masing-masing ibu-ibu kita rempuk dengan murid kita di kelas, ya, ibu-ibu yang ada di kelas, kita ajak murid-murid kita untuk membuat sebuah keyakinan kelas. Nilai apa yang harus kita yakini, yang harus ada di kelas kita? Nilainya diambil dari mana? Dari nilai-nilai kebajikan. Boleh yang nilai ini, boleh juga kita searching nanti, apalagi nilai kebajikan yang harus kita terapkan. Nah, ini contohnya. Contoh keyakinan kelas. Satu kelas mengambil 3 nilai kebajikan yang penting, yang dianggap penting setelah diskusi di kelas. Yang pertama adalah hormat, yang kedua bekerja, yang ketiga diterima dan dimiliki. Hormat, apa bentuk keyakinan kelasnya? Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang-barang orang lain. Kemudian bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang ditugaskan. Ya, nanti kita sepakati dalam sifat baik hormat ini apa saja nanti yang harus kita laksanakan. Bekerja ini apa saja yang harus kita laksanakan. Kemudian keyakinan yang terakhir, diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada saat kelompok dan saling peduli satu dengan yang lainnya, sehingga tidak ada lagi nanti anak-anak kita yang saling mengejek, membuli temannya. Kemudian ketika dibagi kelompok tidak mau menerima temannya pada kelompok itu, ya, membedakan mana yang cantik, mana yang baik, seperti itu. Nah, kalau sudah kita menerapkan atau membuat keyakinan kelas yang berdasarkan nilai-nilai kebajikan, maka kita harus sudah mulai bergeser dari yang biasanya hukuman dan penghargaan dengan yang namanya konsekuensi. Biasanya untuk menerapkan disiplin kita ada 2, yang pertama reward, yang kedua punishment. Setiap yang berbuat baik atau patuh maka akan dikasih reward. Setiap yang berbuat salah atau melanggar disiplin maka dikasih punishment. Tetapi pada saat ini ketika mempelajari modul 1.4 sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa anak itu memiliki kodrat alam. Jadi ada sifat-sifat negatif, sifat positif yang ada pada diri anak itu. Nah, tugas kita adalah menebalkan sifat positifnya. Ya, dengan cara memberikan konsekuensi terhadap perilaku yang dia lakukan. Yuk kita lihat tindakan guru. Ini yang biasa kita lakukan di sekolah ya, termasuk juga saya. Yang pertama, Bu lihat, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat datang ke sekolah. Kira-kira setelah tadi saya sampaikan ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya? Hukuman ya? Kenapa? Karena terlambat? Ya, hukuman itu, bukan konsekuensi. Bukan. Karena tidak ada hubungannya terlambat ke sekolah dengan hukuman berlari.
Ya, bukan konsekuensi. Itu adalah hukuman. Yang kedua, membersihkan WC sekolah karena berkelahi dengan temannya. Pernah kita lakukan ya? Pernah. Apakah ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman ternyata. Ya. Yang ketiga, mencatat 100 kali dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Nah, ini biasanya ke SD atau SMP. Ini juga termasuk hukuman. Ada ya Bu? Pernah melakukan ya Bu? Saya yang di SMP dulu. Oh, waktu Ibu di SMP pernah Ibu diminta oleh guru seperti itu. Oke. Ternyata itu adalah hukuman. Yang terakhir, kehilangan 10 menit istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat 10 menit saat teman yang lain sudah mengerjakan tugas. Iya, betul sekali. Berarti ibu-ibu sudah mulai paham. Ini adalah konsekuensi. Jadi, ketika anak murid kita bersalah, maka berikanlah dia konsekuensi terhadap kesalahannya. Jangan lagi kita memberikan hukuman. Oke, lanjut. Nah, yang jadi pertanyaan kita, kenapa anak-anak itu selalu membuat kesalahan? Kenapa terjadi pelanggaran disiplin? Kenapa? Bisa jadi karena 5 kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Ini, nah, 5 kebutuhan dasar manusia ini ada. Saya bacakan. Yang pertama adalah survival atau bertahan hidup. Oke, bertahan hidup. Mau di slideshow di mana? Iya. Oh, mau dia punya. Yang pertama adalah survival atau bertahan hidup. Ketika anak berbuat kesalahan, tugasnya kita adalah menanyakan apakah kebutuhannya untuk survival telah terpenuhi atau tidak. Apa saja kebutuhan survival itu? Yang pertama adalah kebutuhan tentang makanannya. Apakah dia tadi sudah makan? Ataukah ada makanan di rumah? Di rumahnya apakah ada makanan atau tidak? Apakah di rumahnya tadi terjadi suatu kecelakaan? Ataukah tadi dia di jalan terjadi insiden di luar? Nah, kebanyakan kita tidak menelusuri sampai ke sana, tetapi langsung memberikan hukuman. Yang kedua, Tadi ada anak kelas 7. iya, Sakit perut. iya di perut, Ini kamu mau kemana? iya, Mau kemana? iya, Lalu ditanya mau makan tadi. iya, Kan mau ada bawa belanja. iya. Ternyata tidak ada. Ternyata uang belanjanya tidak ada, makan juga tidak ada. Terus saya tanya lagi, Iya. ada nasi di rumah tadi? Ternyata tidak ada. 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 Lalu kenapa ada makan? Saya lihat nasinya sedikit. Lalu ditanya lagi, kamu berapa orang dalam rumah? Iya. Ada dia makan. Berarti dia mengalah untuk anggota keluarga yang lain. Ya, ini dia termasuk termasuk ke survival, bertahan hidup. Berarti ada kebutuhannya untuk bertahan hidup tidak terpenuhi. Juga dulu ada kasus, ada anak yang ternyata uang jajannya cuma 50.000 seminggu. Nah, sama-sama kita tahu. Itu termasuk uang kosnya, termasuk makannya, termasuk jajannya. Kalau kita rata-ratakan sehari itu mungkin dia jajannya cuma 1.000 sehari. Ya, seperti itu. Kita sebagai guru harus paham dulu. Jangan langsung kita vonis anak ini bersalah atau anak ini nakal atau anak ini melakukan suatu kesalahan. Lanjut, kebutuhan tentang kasih sayang atau rasa diterima. Nah, di dalam kelas juga kadang-kadang rasa kasih sayang itu tidak muncul dari guru. Ada guru yang cenderung kalau ke anak perempuan yang cantik itu sering silakan gitu. Tapi ada anak yang biasanya berbuat salah atau terkenal dengan sebutan nakal, itu kalau dia di dalam kelas kurang disayangi seperti itu. Nah, kalau hal ini terjadi, maka anak-anak itu akan berperilaku tidak disiplin. Yang biasa kita sebut itu Bu Belia mencari-cari perhatian. Karena apa?
tidak terpenuhi. Bisa jadi juga dari rumah tidak terpenuhi. Broken home, bapaknya bercerai dan sebagainya, sehingga dia ingin disayang oleh kita di sekolah. Lanjut, kesenangan, fun. Ini contohnya di dalam kelas, anak-anak yang suka bermain, ganggu teman, colek teman, lempar buku. Nah, kita main dasi. Kenapa? Berarti kebutuhan dia, fun-nya tidak terpenuhi. Nanti kita fasilitasi. Jangan langsung dihukum atau dimarahi. Lanjut, kekuasaan atau power. Ini anak-anak yang kalau dia angkat tangan tetapi tidak ditunjuk oleh guru, maka dia akan berontak di dalam jiwanya. Saya sudah angkat tangan, ibu itu tidak mau angkat. Saya sudah mau maju ke depan, bapak itu tidak persilakan saya. Nah, ya, itu ya. Dia akan kesal. Nah, kita juga di dalam kelas harus memenuhi kebutuhan ini. Dan yang terakhir adalah kebebasan atau freedom. Bagaimana untuk kebebasan ini kita penuhi? Bagaimana? Dengan biasanya, nanti kalau di modul berikutnya kita akan pengibasan lagi kalau boleh, walaupun tidak ada tugas pengibasan. Ada yang namanya diferensiasi produk. Nah, berdiferensiasi nanti pada produk anak-anak kita di dalam kelas. Jangan disamaratakan semua anak harus melukis, semua anak harus memasak, semua anak harus menggambar, padahal dia perlu kebebasan. Dia butuh freedom dalam mengeksplorasi dirinya. Begitu. Ya, lanjut ke posisi kontrol guru. Nah, tadi sudah kita tahu bahwa kontrol diri murid itu berasal dari dalam dirinya. Bagaimana posisi kita yang selama ini kita lakukan? Ternyata ada 5 posisi yang sudah kita perbuat selama ini. Yang pertama adalah posisi penghukum. Yang kedua adalah posisi sebagai teman. Yang ketiga posisi sebagai monitor atau pemantau. Yang keempat posisi pembuat orang merasa bersalah. Dan yang kelima adalah posisi manajer. Yuk kita tonton videonya. Posisi mana yang biasa kita lakukan? Sangat bahagia ibu dan bapak guru hebat dalam penerapan disiplin positif restitusi. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat.
Posisi pembuku biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi, Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Masih di teman ya. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak terkejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Saya Naren. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita
pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana? Iya. Ya, pertanyaan yang sama. Setelah kita menonton video tadi dari 5 posisi kontrol yang dilakukan oleh guru terhadap Naren, kira-kira posisi mana yang paling baik? Manajer. Nah, posisi yang pertama penghukum pernah kita lakukan, Ibu-ibu? Nah, posisi yang sebagai pemantau pernah? Pernah. Sebagai teman? Sering. Sebagai pembuat orang merasa bersalah? Iya. Kadang-kadang malah kita campur semuanya ya di dalam satu tindakan. Sudah dia merasa dihukum, kemudian dia merasa bersalah juga pada saat itu. Kadang dia juga dielus, kemudian juga sebagai pemantau pada saat yang sama. Ayo kita bayangkan bagaimana keadaan murid kita ketika diperlakukan seperti itu. Nah, posisi yang tepat adalah posisi sebagai manajer. Kita lanjutkan, videonya tadi sudah. Nah, kalau posisi sebagai manajer, maka dia harus menerapkan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, kemudian dia akan diterima di kelompoknya. Selain untuk memperbaiki kesalahannya,
Murid juga kita bantu untuk menemukan cara menyelesaikan permasalahannya. Seperti kasus Naren tadi, setelah dia sadar bahwa dia salah, kemudian posisi ibu gurunya tadi mengajarkan atau membantu Naren menemukan solusi dari keterlambatan dia datang ke sekolah. Nah, ciri-ciri restitusi yang membedakan dengan program disiplin yang biasa kita terapkan, bahwa restitusi itu bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Ketika dia terlambat, bagaimana dia belajar dari kesalahan tersebut. Restitusi memperbaiki hubungan. Ya, ketika dia memikirkan solusi, maka hubungan akan diperbaiki. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan, karena anak sendiri yang menentukan idenya untuk menyelesaikan permasalahan. Bukan kita paksa. Kalau misalkan yang biasa kita lakukan, kamu terlambat kenapa? Berarti besok kamu harus bangun lebih pagi. Ya, itu berarti paksaan. Tetapi pada kasus Naren tadi, pada posisi kontrol manager, dia sendiri yang menemukan. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam dirinya. Ketika dia tidak mampu bangun lebih awal, ada orang lain yang membantu, alarm dan sebagainya. Restitusi mencari kebutuhan yang mendasari dari tindakannya tersebut. Kemudian restitusi fokus pada karakter dan mencari solusi, bahwa ada nilai kebaikan yang telah dia langgar ketika dia melakukan sebuah kesalahan. Terakhir, untuk melakukan restitusi, tugas kita sebagai manajer di sekolah ini, manajer untuk anak-anak murid kita harus melakukan segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini biar jelas. Oke. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ya, bagaimana caranya supaya anak itu bisa distabilkan identitasnya? Dengan menyampaikan bahwa setiap orang pasti berbuat salah. Ya, orang baik sekalipun pernah berbuat salah. Kita stabilkan dulu identitas anak ketika dia berbuat salah. Ini juga pernah terjadi pada orang lain. Ibu yakin bahwa kamu adalah anak yang baik, kamu anak yang penurut. Kita stabilkan dulu. Setelah identitas dia sudah stabil, kalau identitasnya stabil, maka dia emosinya tidak meledak-ledak, sehingga tidak akan ada lagi terjadi membengkak kepada guru ketika proses restitusi ini. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kita validasi, kenapa Ananda berbuat salah? Coba ceritakan kepada ibu, kenapa Ananda terlambat? Apa yang mendasari atau apa yang melatar belakangi perbuatan Ananda ini? Kita berikan kesempatan dia untuk menceritakan. Tapi yang biasanya kita lakukan kan langsung ketika ada salah, udah langsung kita nasihati saja tanpa mendengarkan lagi. Nah, yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Menurut kamu, ketika kamu melakukan hal ini, keyakinan kelas mana yang kamu langgar? Saya melanggar bertanggung jawab, Bu, karena saya tidak tepat waktu datang ke sekolah dan sebagainya. Itu kalau hal itu sudah diungkapkan oleh anak, berarti posisi kontrol pada diri anak itu sudah terbentuk. Motivasi intrinsik yang kita berikan sudah bisa diterapkannya. Nah, setelah itu bagaimana Ananda untuk memperbaiki keadaan ini? Kita kirim. Kalau dia berkelahi dengan teman tadi, berarti saya harus minta maaf kepada teman saya, Bu. Berarti lain kali saya tidak akan mengulang perkataan seperti itu, Bu, sehingga saya tidak berkelahi lagi. Nah, kita juga harus tanyakan, seandainya Ananda sudah menerapkan perbuatan ini, kira-kira Ananda akan menjadi orang seperti apa di masa depan? Sehingga dia bisa membayangkan nilai-nilai kebajikan yang telah dia terapkan akan membawa dia menjadi orang yang baik di masa depan. Ini juga bentuk dari motivasi intrinsik. Sampai di situ, ibu-ibu semua. Sebelum saya tutup, kita permainan sebentar. Yuk, semua tangannya di depan. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, beri senyuman. Buka tutup,
tutup. Tertawa lagi, sekali lagi, tertawa keras. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menyaksikan Bu Lisa Sismona tampil tadi dan menyampaikan modul 134 tentang budaya positif, saya selaku guru merubah paradigma dan berkomitmen menggunakan sistem tentang sistem restitusi, tentang manajer, karena kalau dulu-dulu kita sebagai guru melaksanakan hukuman, konsekuensi, tapi sebagai manajer kita adalah mengontrol emosi kita dan anak kita. Mudah-mudahan kita jadi guru yang optimal untuk mendidik anak kita menjadi generasi yang hebat. Terima kasih. Silakan Ibu berikan refleksi terhadap kegiatan kita hari ini. Oke, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya untuk merefleksi kegiatan terhadap penyampaian materi oleh Ibu Lisa Sismona tentang budaya positif. Nah, dalam hal ini kita sebagai guru mungkin sebelum-sebelumnya kita melaksanakan budaya positif ini kebanyakan itu berada pada posisi yang sifatnya memberikan hadiah, memberikan hukuman, yang posisi kita mungkin sebagai teman, ada sebagai monitor, kemudian ada sebagai apa lagi tadi? Penghukum. Sebagai penghukum. Nah, kemudian ada sebagai manajer. Nah, mungkin kita di sekolah ini ada juga yang melaksanakan budaya positif ini dengan berposisi sebagai manajer. Nah, dalam hal ini kalau dulu kita mungkin punya ada hukuman terhadap siswa dengan berbagai macam hukuman. Kadang-kadang hukuman itu tidak cocok, tidak relevan dengan kesalahan yang mereka perbuat. Jadi dengan demikian setelah kita mempelajari ini, maka kita perlu membangun motivasi ini mulai dari motivasi ekstrinsik sehingga bisa menjadi motivasi intrinsik. Nah, untuk menumbuhkan motivasi intrinsik ini, kita sebagai guru, sebagai manajer bagi anak-anak kita, mungkin kita membangun keyakinan kepada siswa tersebut. Keyakinan apa yang harus ditumbuhkan oleh siswa tersebut dalam kehidupannya untuk menuju masa depannya yang bagus, yang hebat, dan yang membuat mereka senang dan bahagia. Luar biasa. Berarti benar-benar menguasai materi yang sudah kita paparkan tadi. Terima kasih Bu Miss.